masih mengucap syukur Tuhan, karena kami masih merasakan berkat-Mu dalam 1 minggu ini, sehingga kami bersuka cita bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang bersuara berkumandang, dan kami berdiam sebentar untuk mendengarkannya, agar kami mengerti apa yang akan Kau inginkan dari kami. Karena itu berfirman Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tertulis dalam kitab Nabi Habakuk 3, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan dikatakan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk, ngerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau kita resapi lagu itu, kita sering bingung atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita tidak tahu jawabannya terkadang. Karena terus perkara itu sering datang kepada kita. Itulah pergumulan yang dialami Nabi Habakuk pada waktu itu. Dia tahu bahwa Tuhan itu menghukum Israel karena dosa-dosanya yang begitu besar. Tetapi Habakuk bingung. Kenapa bingung? Mengapa Tuhan membiarkan Nebukadnezar pada waktu itu, Raja Babel itu membinasakan umat Israel? Umat Allah itu yang Dia kasih itu. Padahal Nebukadnezar itu jauh lebih jahat dari bangsa Israel. Sehingga banyak perkara yang tak dapat dia mengerti pada waktu itu. Tetapi untunglah Tuhan memberi dia jawaban. Seperti yang kita baca di kitab Habakuk hari ini. Kalau kita baca di pasal 2, Tuhan menegaskan bahwa semua orang yang membusungkan dadanya seperti Nebukadnezar pasti akan dihukum, akan dibinasakan Allah. Itulah yang memberikan jaminan kepada kita, bahwa bila terkadang ada kelompok yang jahat yang ingin membinasakan orang percaya, saat ini kita diberikan jaminan, jangan takut, yakinlah Tuhan akan menaklukkan mereka dengan mudah kelak. Lalu Tuhan melanjutkan lagi di pasal 2 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa pada akhirnya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaan kepada Tuhan. Orang-orang yang benar yaitu orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah dan dikatakan akan muncul sebagai pemenang. Mengapa? Karena kita
punya Tuhan yang telah mengalahkan segala kuasa apapun. Terutama telah menaklukkan kuasa maut dan dosa rayuan iblis. Melalui kebangkitannya yang baru lagi kita rayakan. Semua kuasa Tuhan itu akan ditundukkan, nantinya kuasa iblis itu ditundukkan di bawah kaki Yesus. Bila demikian saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Mari andalkanlah iman kita, andalkan imanmu. Oleh iman kita akan menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti malpraktek, ya, salah diagnosa. Tuhan tidak pernah itu lakukan. Tetapi semua yang Dia lakukan selalu Dia berikan yang terbaik kepada kita. Dan oleh iman percaya kita, anak-anak yang dikasihi, sehingga Tuhan tidak mungkin lagi mau membuat kita terus apa yang Tuhan inginkan selalu Dia berikan. Karena itu, bila kita menderita, bila kita bergumul dan sulit mengerti mengapa semua itu terjadi di dalam hidup kita, ingatlah dan imanilah Tuhan lebih mengenal kita. Tuhan tahu kita siapa, ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Karena Dialah pencipta kita, Dia tahu benar apa yang terbaik bagi kita. Yang perlu adalah mari imani Dia dalam Tuhan Yesus dengan segenap hati. Serta andalkanlah Dia dalam segala seluk-beluk hidupmu. Karena itu bila kita menghadapi yang membingungkan, jangan pernah bertanya, mengapa Tuhan? Itu akan membuat kita makin bingung. Lalu bisa membuat kita putus asa. Tetapi marilah tanya, apa kehendak Tuhan bagi saya sehingga ini terjadi? Melalui semua hal yang membingungkan itu, kita bisa menjalani semuanya. Dan membingungkan tadi itu, masalah yang kita hadapi, pasti membuat kita bisa merasa tenang menghadapi segala apapun yang kita jalani. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, setelah ada kepastian seperti itu dari Tuhan, iman Habakuk pun langsung melonjak. Sehingga ketika kita membaca di ayat 17 sampai ayat yang ke-19, Nabi Habakuk dengan kepastian yang mantap menghadapi tantangan itu. Walaupun bangsa Babel datang untuk menyerang bangsa itu. Kalau bangsa Babel menyerang mereka, itu mendatangkan bahaya besar. Karena mereka akan merusak. Tadi dikatakan mereka akan menjara ternak dan hasil bumi mereka semua mereka ambil. Sehingga membuat hidup bangsa Israel itu melarat, merana. Tetapi walaupun begitu kecewanya, Nabi Habakuk tidak pernah menghilangkan sukacitanya. Walaupun semua gagal, tadi dikatakan meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ini keperluan yang sangat-sangat dibutuhkan bagi orang Israel pada waktu itu. Sekalipun itu tidak menghasilkan apa-apa, hilang semuanya, tetapi sukacita Habakuk tidak pernah hilang. Walaupun kegagalan itu, walaupun apa yang diharapkan itu tidak terjadi, Habakuk tetap memilih, tetap bersukacita. Mengapa? Karena dia selalu percaya akan Tuhan yang akan menopangnya. Ada Tuhan yang selalu
memberikan dia topangan yang luar biasa. Ini luar biasa Tuhan di dalam hidup Habakuk. Lalu saudara-saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana Habakuk tiba pada iman sebesar itu? Kenapa dia bisa imannya demikian selalu bersuka cita? Sekalipun kegagalan itu, sekalipun masalah itu datang menghadang di dalam hidup bangsa Israel dan kehidupan Nabi Habakuk. Inilah yang akan kita petik, yang kita ambil dari perikop ini, bagaimana kita tetap bersuka cita di situasi yang sulit sekali, yang sulit dipahami di tengah-tengah keadaan yang membingungkan hidup kita. Seperti topik pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, ya, agar tetap bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita coba pelajari, kita ambil. Apa sih rahasianya? Apa sih resepnya Habakuk tetap bersuka cita sekalipun dia mengalami penderitaan? Yang pertama yang mau dikatakan bagi kita agar kita tetap bersuka cita, ingatlah, daftarkan semua juga Allah yang pasti akan melakukannya sekarang. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan juga terus menerus melakukan untuk masa depan kita ke depannya. Jadi bukan hanya masa lampau dan sekarang, tetapi untuk masa depan kita. Karena dialah, karena Allah itulah Allah yang tidak pernah berubah. Apalagi kasihnya tidak pernah berubah. Hati manusia juga akan melakukan hal yang sama bagi kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kita bisa bersuka cita di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, resep yang kedua ini agar tetap kita bersuka cita ketika menghadapi keadaan sulit, yaitu jadikanlah Allah itu menjadi kekuatan kita. Kekuatanmu. Seperti yang dikatakan Habakuk ayat 19 tadi. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Kita harus sadar bahwa kita tidak mampu memahami dan menghadapi semua masalah di dalam hidup kita. Bila kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, kita tidak mampu. Untuk itulah kita andalkan Tuhan. Yang pasti Dia mampu. Karena Tuhan Allah itu jauh lebih besar dari persoalan dan masalah kita. Jauh lebih besar. Allah Tuhan kita itu jauh lebih mengasihi kita daripada masalah kita itu. Karena itu ingatlah, jangan sampai masalah itu membingungkan kita. Jangan sampai masalah itu membuat kita khawatir. Tidak perlu. Yang perlu bagi kita hanya satu hal. Apa itu? Bahwa Allah lah yang memegang kendali atas hidup kita. Bukan masalah kita. Allah yang memegang kendali, yang mengatur semua hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Biasanya ketika masalah tiba, ketika itu kita merasa bahwa hidup kita ini sendirian. Merasa tidak ada lagi pertolongan. Merasa teman kita itu menjauh dari kita, bahkan besti kita pun menjauh dari kita. Iya kan namanya? Iya. Bahkan amat tapi mau kadang tidak peduli. Inat tapi kadang tidak peduli. Tempat pengaduan kita serasa-rasa tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Rasanya semua pintu tertutup. Tidak ada lagi telinga yang mendengarkan kita. Dan kita marah. Kita takut, kita kecewa, kita kesepian. Semuanya bercampur aduk. Dan bila kita membiarkan diri kita dalam keadaan itu tanpa kita sadari, kita membiarkan diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena membiarkan diri kita dikubur oleh masalah
yang kita hadapi. Sehingga tidak sedikit orang menjadi putus asa. Sehingga tidak sedikit orang mencari tempat pelarian untuk menenangkan pikirannya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Atau sedikit menjadi gila. Ada. Karena tidak sanggup untuk menghadapi masalah yang dia hadapi. Ya. Tetapi hari ini kita diajak, jangan lama-lama dalam situasi itu. Jangan lama-lama kita berdiam diri dalam situasi seperti itu. Tapi segeralah move on. Mari alihkan hatimu, mari alihkan masalahmu, alihkan pikiranmu dari pergumulan itu dan arahkan ke atas kepada Tuhan Yesus Sang Penakluk itu. Serahkan, mari segera kontakkan dirimu dengan Tuhan Yesus. Jangan kontakkan kepada yang lain, jangan kontakkan kepada media sosial, salurkan di situ jangan. Kontakkanlah kepada Tuhan Yesus melalui doamu. Karena dialah yang pernah berkata kepada kita. Yesus sendiri berkata kepada kita, datanglah kepadamu. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Setelah itu rasakanlah saudaraku. Hatimu yang tadinya sesak akan berangsur lega. Semakin lapang. Doa-doa yang kita serukan kepada Tuhan Yesus itu akan memperbesar ruang-ruang kelegaan di dalam hatimu. Beban-beban kita akan satu persatu akan terangkat. Kekecewaan, ketakutan, tangisan akan berangsur menjadi sukacita. Tangisan kita akan berubah menjadi nyanyian pujian. Sehingga yang menjadi topik minggu kita saat ini, kita mampu bersukacita. Kita mampu bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Masalah itu akan ada, tetapnya ada. Pergumulan itu pun tetapnya ada yang menekan kita. Tetapi bila kita mengkontakkan diri kita kepada Tuhan, bila Tuhan kita jadikan kekuatan kita, maka masalah dan bebanmu itu yang kita serahkan tadi, kita alihkan kepada Tuhan sehingga kita menjadi kuat dan tenang menjalani hidup ini. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar Tuhan itu menjadi andalan kita? Bagaimana caranya supaya dia menjadi andalan kita? Saya beri ilustrasi begini. Seorang anak gadis berpacaran dengan seorang pemuda yang kaya raya. Ada banyak hartanya. Sehingga setiap hari pacarnya tadi, anak gadis tadi, dia masih pacaran. Lalu kapan semua itu menjadi miliknya? Ketika mereka sudah resmi menikah menjadi pasangan suami istri. Hal seperti itulah kita juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus memiliki segala-galanya. Seperti kita nyanyikan tadi, Yesus segala-galanya. Sobatku kita katakan. Tuhan Yesus memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus jalan keselamatan, tetapi kapan itu bisa menjadi milik kita? Keselamatan itu kapan menjadi milik kita? Bisakah kita hanya mengenal dan mengetahui banyak tentang Yesus? Cukup sampai di situ. Kita bisa memiliki segala-galanya. Dan kita milik Tuhan Yesus. Bisa hanya ketika kita sudah ber-KTP orang Kristen, kita dikatakan bahwa kita milik Yesus? Oh tidak. Itu hanya status. Bisa hanya sebagai status kita berhuria di HKBP Jalan Lurah, kita sudah memiliki Yesus? Belum tentu kalau kita tidak mengimani. Jawabannya, kalau kita mau memiliki Yesus, ketika kita mau percaya sepenuhnya, ketika kita mau menerima Yesus menjadi juru selamat kita, ketika kita mau mengandalkan Yesus dalam semua kehidupan kita, ketika itulah semua kuasa, semua yang ada pada Yesus diberikan kepada kita menjadi milik kita.
Jadi bukan hanya status yang tidak jelas seperti yang berpacaran tadi. Status kita harusnya jelas supaya kita juga milik Yesus dan Yesus milik kita. Ya. Andalkan Dia di dalam hidup kita. Ketika semuanya itu diberi kuasa kepada kita, semua yang ada yang diberikan kepada kita menjadi milik kita, sehingga bila semua kuasa itu, bila semua kekuatan itu, bila semua milik Yesus itu ada pada kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Enggak sanksi lagi kita. Yesus itu punya aku enggak? Saya itu punya Yesus enggak? Kita enggak sanksi lagi. Apalagi yang kita takutkan? Tidak ada lagi. Tetapi bukan hanya itu saja. Bila kita melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kekuatan yang Tuhan berikan kami, agar kami tidak bersungut-sungut, agar kami tetap menghitung berkat-Mu, mendaftarkan mujizat berkat kasih-Mu, mulai dari masa lalu hidup kami, sekarang dan hari esok. Kami tetap merasakan kasih setia-Mu. Ketika pergumulan itu kami hadapi, kami tetap bersuka cita karena Engkaulah kekuatan kami. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan-Mu, dan iman itu telah yang Tuhan kami andalkan. Ajari kami Tuhan untuk tetap menghitung berkat itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang Kau inginkan dari kami. Tidak ada Tuhan yang kami berikan selain perbuatan kami yang selalu Tuhan kami rasakan melalui kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan dalam 1 minggu ini berkat-Mu itu masih mengalir di dalam hidup kami. Dan besok juga kami yakin berkat-Mu itu tetap mengalir di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bawakan semua jemaat-Mu yang saat ini yang hadir di tempat ini. Mungkin ada banyak pergumulan, ujian, sakit penyakit yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menghibur. Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan memberikan kesembuhan bagi yang lemah, bagi yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus Kristus kami bawakan juga. Saat ini Tuhan, mungkin masih banyak jemaat-Mu yang belum bisa hadir saat ini, melakukan segala pekerjaan mereka. Tapi ingatkan mereka untuk kedepannya, untuk lagi Tuhan menyediakan waktu mereka yang Kau berikan untuk bersekutu, untuk memuji, bahkan untuk memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah Tuhan kekuatan kami. Dan kami bisa Tuhan melompat menghadapi masalah pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami bawa firman-Mu itu menjadi kekuatan kami di dalam hidup kami, dan kami tidak takut lagi dan gelisah karena Engkau tetap beserta kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh
menjadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ikutlah hatiku, pelindungmu percayalah. Jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.